Menurut saya ada perubahan yang cukup drastis ya di 4 tahun ya sejak Pak Anies menjadi gubernur. Di antaranya adalah adanya ruang-ruang publik yang bisa dinikmati oleh semua kelas di Jakarta. Di antaranya adalah taman-taman kota yang didesain di mana orang-orang kelas atas ataupun orang-orang kelas bawah itu setiap pagi mereka berolahraga memanfaatkan taman kota itu untuk saling bertemu, saling berinteraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di JSA kita hari ini, hari Rabu 22 Juni 2022. Ya, kesempatan hari ini kita akan topik JSA kita akan membahas tentang ulang tahun HUT DKI Jakarta ya ke 495. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung memulai saja JSA kita. Saya ingin meminta tanggapan nih sama Bang Matnur. Sebelumnya mungkin ditampilkan ya beberapa info terkait dengan HUT Jakarta yang ke 495 ini. Mungkin saya langsung akan memulai ya diskusi kita siang ini dengan narasumber kita Bang Ahmad Hidayat. Assalamualaikum Bang Matnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mus? Ya sehat Bang. Ya kita hari ini ya topik JSA kita akan diskusi tentang HUT Jakarta nih yang ke 495 ya. Ya kita tahu sekarang Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Anies Baswedan. Nah ini gimana nih Abang lihatnya Jakarta di bawah Pak Anies ya di ulang tahun ke 495-nya. Silakan Bang. Iya, saya mungkin perlu dibantu sama host ini mengenai apa yang di-share. Mohon maaf ya suaranya gaung, jadi saya harus atur volume. Baik, kalau kita lihat data prestasi ya, ini pertama kita harus ucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Jakarta ya. Ini ditujukan kepada seluruh warga Jakarta. Ya, ulang tahun berapa? 495 tahun. 5. Ya, jadi saya kira umur yang 5 tahun lagi 500 tahun ya. Ini adalah usia yang cukup tua sebenarnya. Dalam konteks kelahiran kota ini cukup tua, tetapi dalam pengelolaan Jakarta di tangan bangsa Indonesia, ya itu kan baru dimulai tahun 1945 lah ya, bisa dikatakan baru 77 tahun ya, kira-kira kita mengelola Jakarta, dan saya kira tahun 2022 ini ya kita menyaksikan banyak keajaiban ya yang terjadi di kota Jakarta, ibu kota tercinta ini, tetapi juga ada kabar buruk. Ya, saya ingin mulai dari kabar buruk dulu. Ya, kabar buruknya adalah Jakarta akan tidak lagi menjadi ibu kota negara kalau undang-undang IKN itu ternyata disahkan oleh MK ya, karena saat ini sedang digugat. Jadi kalau ini sudah disahkan, istilahnya gugatan itu dikalahkan, ya berarti Jakarta bukan lagi ibu kota gitu ya. Jadi kabar buruk tentunya buat Jakarta di hari HUT 495-nya. Tapi saya kira ya selain kabar buruk ada banyak keajaiban ya, yang terjadi tentang kota Jakarta setidaknya ya 5 tahun terakhir. Ya kalau kita lihat misalkan kita ini punya sejarah panjang mengenai bagaimana pembangunan di Jakarta itu ya itu banyak orientasinya hanya kepada fisik. Ya, tetapi saya kira dengan pemerintah daerah ya gubernurnya Pak Anies Baswedan itu mulai terjadi switching ya dari yang tadinya orientasi adalah fisik minded, sekarang ini sudah ditambah dengan satu cara pandang mengelola ibu kota itu dengan lebih manusiawi. Ya, saya kira banyak sekali ya taman-taman yang dibangun oleh pemerintah DKI ini dalam rangka mempertemukan antar kelas di ibu kota Jakarta supaya
terjadi pembauran yang sifatnya natural. Ya. Kalau kita lihat kan orang Jakarta ini biasanya orang kelas atas, ya dia mainnya ke mall kelas atas juga ya. Orang kelas bawah mereka akan mencari tempat-tempat kumpul yang di kelas bawah juga. Jadi selama ini memang tidak ada pertemuan antara warga kelas elit dengan warga kelas menengah begitu ya, atau kelas bawah. Karena mereka punya satu ekosistem yang berbeda. Jadi meskipun di kota yang sama, tetapi ekosistemnya itu berbeda gitu loh. Mereka mulai dari berangkat keluar rumah ya, yang menuju sekolah elit untuk kalangan atas. Tidak ada interaksi dengan kalangan bawah. Kemudian mereka belanjanya ke pusat perbelanjaan yang elit juga. Ya, kemudian mereka olahraga ke sarana olahraga yang elit juga gitu. Nah, kondisi kayak begini menyebabkan Jakarta itu memiliki banyak layer gitu ya, banyak ekosistem itu nggak ketemu. Nah, memang hebatnya kota Jakarta itu memberikan kesempatan kepada ekosistem elit ataupun ekosistem bawah itu untuk mempunyai ekosistem sendiri-sendiri. Ya, karena memang faktor geografis dan faktor naturalnya Jakarta memungkinkan untuk hal itu. Gitu. Tapi kemudian ini kan menjadi satu persoalan ketika kelas atas dan kelas bawah ini tidak saling ketemu. Ini kan ada faktor ketimpangan yang lambat laun akan membinasakan kota itu sendiri karena ketimpangannya begitu besar. Nah, menurut saya ada perubahan yang cukup drastis ya di 4 tahun ya sejak Pak Anies Baswedan menjadi gubernur. Diantaranya adalah adanya ruang-ruang publik yang bisa dinikmati oleh semua kelas di Jakarta. Ya, diantaranya adalah taman-taman kota yang didesain di mana orang-orang kelas atas ataupun orang-orang kelas bawah itu setiap pagi mereka berolahraga, memanfaatkan taman kota itu untuk saling bertemu, saling berinteraksi. Jadi ada suasana ketika saling bertemu itu ada suasana saling melindungi, ada keamanan yang tercipta, bukan saling mencurigai. Ya, ditambah lagi saya kira banyaklah pembangunan ibu kota yang berorientasinya adalah mengkawinkan dua ekosistem itu, ekosistem elit dan ekosistem yang bawah menjadi satu ekosistem. Nah, itu yang saya sebut sekarang pembangunan kota Jakarta itu lebih memanusiakan manusia di dalamnya. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian juga beranggapan bahwa tantangan terbesar kota Jakarta ini belum diselesaikan oleh Gubernur DKI, yaitu macet dan banjir. Meskipun untuk some extent ya, saya kira macetnya dan banjirnya ini sekarang ketika hujan lebat memang kelihatan banjir, tetapi sekarang jauh lebih cepat karena drainasenya sudah sangat membaik, di mana genangan atau banjir yang disebabkan oleh air hujan itu cepat segera surut. Ada pos-pos atau aparatur DKI yang standby ketika hujan itu memantau tingginya debit sungai, mengaktifkan pompa, ya. Jadi ini bekerja gitu. Orang Jakarta merasa ada pemerintahan yang bekerja. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang para pejalan kaki ya dan juga para pengguna sepeda itu sekarang sangat dimanjakan. Di sekitar Tamrin Sudirman ya, tidak hanya di pusat kota tapi di daerah-daerah pinggiran kota juga dibangun ya trotoar yang cukup lebar yang memungkinkan masyarakat bisa juga berolahraga menggunakan trotoar itu. Tapi salah satu yang paling menarik adalah apa yang terjadi di Jalan Cikini ya. Di Jalan Cikini itu di depan Taman Ismail Marzuki sampai yang ke arah stasiun Cikini itu sekarang jalannya lebar sekali. Jadi orang bisa berinteraksi ya menggunakan jalan kaki. Saya merasa kita sedang berjalan di luar negeri lah kira-kira begitu. Itu salah satu menurut saya konsep yang brilian dan original yang telah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Bagaimana mengatasi ketimpangan dengan cara yang unik ya, bukannya dengan cara memisahkan dua kelompok ini ya sehingga mereka tidak pernah berinteraksi, tetapi malah sebaliknya membangun kohesi sosial antar warga negara sehingga ada perasaan saling melindungi ya, saling bersatu, dan saya kira ini sebagai modal dasar buat pembangunan kota Jakarta berikutnya. Begitu bro, menurut pendapat saya. Oke bang, mungkin saya butuh perlu pendapat Bang Ramli nih. Barangkali Bang Ramli punya pandangan ya terkait dengan ulang tahun Jakarta ke-495 nih Bang Ramli. Gimana Bang Ramli melihatnya Bang? Ya, Pak Mustafa,
Ya, siap, Bang. Saya kira inilah tahun terakhir daripada kepemimpinan Anies Baswedan di dalam Jakarta, ulang tahun Jakarta ya. Jadi beliau tinggal berapa, 4 bulan lagi atau 5 bulan akan meninggalkan Jakarta. Istilah beliau itu pensiun. Beliau pensiun pada tanggal 16 Oktober nanti. Tetapi apa yang menarik dari Jakarta ini setelah beliau sekian 4 tahun lebih sudah berada dengan rakyat Jakarta, diberikan amanah untuk memimpin Jakarta. Saya kira kita harus ya positiflah melihat segi baiknya. Beliau selama 4 tahun setengah ini fokus, kalau bisa saya katakan hampir senyap di dalam membangun Jakarta itu. Bayangkan aja, saya sendiri tidak mengerti, tiba-tiba muncul GIS. GIS itu 1 tahun terakhir, malah 4 bulan terakhir waktu mau diresmikan baru kelihatan siarnya itu keluar. Padahal sebenarnya sudah dibangun kira-kira 2 tahun lalu. Nah itu dengan senyap beliau menyiapkan itu semua. Begitupun perbaikan di tim, sarana, kalau tadi sarana olahraga, begitupun sarana untuk seni budaya, yang tim itu sebagai peninggalan dari Gubernur Ali Sadikin, diperbaharui lagi, diperbaiki lagi sesuai dengan perkembangan rakyat Jakarta yang begitu dinamis di dalam tentang kesenian dan budaya. Kenapa beliau lebih fokus kepada dua hal utama itu? Karena di sanalah rakyat berpartisipasi tanpa mengenal kelas. Tempat sarana olahraga adalah tempat berpadunya manusia tanpa melihat kelas. Begitupun di daerah, di sebuah arena kesenian, itu tidak ada lagi hambatan di sana tentang perbedaan kelas. Jadi stratifikasi sosial di dalam konteks yang itu sengaja dihilangkan. Makanya Anies lebih memfokuskan kepada hal itu. Nah, begitupun taman hiburan Jaya Ancol itu kan total diperbaiki semua segala macam, malah ada lagi ide-ide baru untuk membangun sesuai dengan hasrat dan keinginan membangun, ada museum Nabi, ada masjid terapung, ditambah dengan objek-objek wisata lainnya. Memang kalau orang datang ke sana berpuluh-ribu itu diperlukan sarana-sarana lain yang bisa mendukung itu. Dan itu dipenuhi oleh Anies secara fisik. Tetapi saya teringat kepada pidato Bung Karno waktu melantik Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta waktu itu tahun 65. Beliau mengatakan bahwa Gubernur Jakarta Ali Sadikin, saya amanahkan Anda sebagai Gubernur untuk memimpin Jakarta dengan 5 pesan utama yang Anda harus membangun. Dan 5 itu dilaksanakan oleh Ali Sadikin. Hanya satu yang mungkin tidak. Yang pertama itu adalah Balai Kota. Beliau siap dan jadi. Kemudian Taman Ismail Marzuki, Taman Kesenian dan Gedung Opera itu juga dipersiapkan. Walaupun gedung operanya tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian Taman Hiburan Jaya Ancol itu untuk rakyat, itu 3. Yang keempat adalah kampus yang terbaik di Asia, malah dianggap kampus yang terbaik, yang terbesar di dunia. Kenapa? Kita juga semua bertanya ya, kenapa bangunan yang begitu merupakan khas Indonesia, istana, karena kita tidak punya istana khas Indonesia, itu harus dibangun di Jakarta itu. Kenapa Ali Sadikin tidak memprioritaskan itu? Rupanya beliau berpikir bahwa kalau rakyat belum sejahtera terus membangun istana, itu rupanya akan bertentangan dengan hati nuraninya. Itulah mungkin ditunda-tunda dulu. Yang penting hal-hal utama yang menyangkut mekanisme untuk kebutuhan masyarakat itu didahulukan. Jadi taman hiburan, balai kota, administrasi, kota, sarana olahraga. Kebetulan Senayan itu dibangun sebelum Ali Sadikin. Jadi yang diberitakan adalah sarana kesenian. Nah, itulah yang terjadi. Nah, pilihan-pilihan dia itu adalah tetap kotanya secara fisik maju, tapi bahagia, rakyat itu harus bahagia. Jadi kalau kotanya maju secara fisik, secara apapun yang bentuk ininya maju, tapi kalau rakyatnya tidak sejahtera, ya saya kira ya tidak ada ininya gitu, tidak ada hal yang harus dibanggakan. Nah, semua ini akan dilakukan dengan baik, walaupun ya
Walaupun kita anggap aja 495 tahun itu buat sebuah Jakarta itu harusnya sudah menjadi kota yang luar biasa dalam perkembangannya. Walaupun memang pembangunan itu mulai terjadi benar-benar dengan planning yang betul-betul sebagai suatu ibu kota, sebagai kota besar, itu baru terjadi sejak tahun 45 ke sini. Jadi kira-kira 77 tahun. Tapi kita harus tahu bahwa sebelum itu pembangunan Jakarta ini masih dianggap sebagai kampung besar. Jadi tadinya itu kan dari Sunda Kelapa. Setelah Sunda Kelapa zamannya sebelum bernama Jakarta yang diambil menjadi ulang tahun ini adalah kan kota kemenangan Jakarta. Jadi waktu penyerangan Fatahillah itu berhasil menghalau Sunda Kelapa. Waktu itu ada perang itu, sehingga terjadilah kemenangan, makanya disebut Jakarta. Itulah menjadi hari kelahiran Jakarta dengan segala kontroversi. Itu biarlah sejarah yang akan melukiskan itu, tapi itu menjadi titik awal Jakarta ini hadir. Kampung sebenarnya itu kampung kecil, kemudian menjadi kampung besar. Jadi kampung-kampung kecil itu dipadukan menjadi sebuah kampung besar. Dari Sunda Kelapa ada daerah apa macam-macam itu kan, dari Bekasi Timur, Bekasi ini. Jadi kalau kita lihat ada jalan Bekasi Timur, padahal itu ada di Jakarta itu. Nah itu artinya terjadi kampung-kampung besar yang disatukan menjadi sebuah kota besar dan yang sekarang digelar dengan kota metropolitan. Nah kita harus memberikan apresiasi bahwa di kota inilah terjadi kota persatuan. Anda melihat dari seluruh Indonesia, hampir setiap keluarga di Indonesia ini pengen anaknya atau keluarganya atau cucunya atau siapa berada di Jakarta. Anda bisa bayangkan hubungan dengan 6 juta warga Jakarta ini, ada berarti 6 kurang lebih seluruh suku dan seluruh keluarga yang ada di Indonesia ini pasti punya keluarga yang ada di Jakarta. Nah itulah sebagai kota persatuan. Yang kedua, kota ini merupakan kota sejarah yang luar biasa. Di sinilah lahir proklamasi, akhirnya 28 Oktober Sumpah Pemuda, apalagi yang hal-hal yang monumental itu bersinilah. Makanya kenapa Jakarta ini berapa kali diisukan untuk menjadi pemindahan ibu kota, selalu gagal. Baru kali ini tiba-tiba ada undang-undang IKN tanpa melihat aspek-aspek sejarah yang telah tumbuh dan apa yang diinginkan oleh Founding Father, pertama Bung Karno, sehingga Monas itu harus didirikan itu sebagai api revolusi, dan ini akan menjadi simbol ibu kota. Itu diabaikan semua tanpa ada pertimbangan itu. Kalau saya lebih setuju, kota pemerintahan boleh dipindahkan kemana saja, tetapi yang namanya ibu kota harus tetap sebagai sejarah. Karena sudah beberapa kali ibu kota ini kan pernah dipindahkan. Ibu kota Jakarta pernah dipindahkan ke Jogja, pernah di Bukit Tinggi, pernah di Aceh. Nah itu semua pernah terjadi, tapi tetap aja kembali lagi ke Jakarta yang merupakan yang istilah kita kampung besar yang menjadi kota metropolitan saat ini. Saya kira sementara itu barangkali ya Pak Mus ya, apa yang bisa saya... Baik. Ya, terima kasih Bang Ramli atas pemaparannya tentang HUT DKI Jakarta. Mungkin ini sedikit ya saya bertanya juga. Ini kan mungkin ada ya prestasi-prestasi yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam membangun Jakarta. Tapi juga sepertinya tidak sedikit nyinyiran ya yang dianggap Anies ini tidak bisa bekerja, tidak kompatibel untuk mengelola ibu kota. Ini bagaimana ini? Ada kontradiksi yang sangat besar di satu sisi. Ya, gimana Bang? Ya, jadi ada baiknya kita lihat survei terakhir ya tentang Jakarta. Ini ada survei di bulan Februari 2021 ya. Bisa ditampilkan mungkin host. Mohon maaf, Februari 2022. Ya. Nah, ini ada data ya bagaimana prestasi ya gubernur dan wakil gubernur DKI ya, terkait mengenai kepuasan dari masyarakat ya. Kalau kita lihat di sini ya, tadi betul Mustafa bilang ada yang mengatakan belum optimal, misalkan macet masih terjadi problem ya kan. Ya saya kira kalau macet tidak ada problem dan
banjir tidak ada problem, saya kira tidak ada alasan ya ibu kota dipindahkan gitu ya. Itu salah satu alasan kenapa kemudian Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota kan karena kapasitas Jakarta dianggap sudah tidak mampu untuk menjalankan ya, kehidupan yang layak ya sebagai ibu kota gitu, kemacetannya, polusinya dan sebagainya gitu. Tapi kan ini bukan berarti Jakarta harus ditinggalkan gitu. Saya kira ini kalau dari concern orang ya, pertanyaan terbuka dalam rilis ini ya, ini dilakukan oleh Populi kalau saya tidak salah. Menurut Anda apa prestasi yang paling berkesan dari Gubernur DKI Jakarta? Ya, ini belum kelihatan nih ininya sharingnya. Apa yang paling berkesan menurut mereka? Februari ya kira-kira itu 4 bulan yang lalu ya. Mereka mengatakan yang paling berkesan itu adalah penanganan banjir. Nah, saya kira ini yang kalau dilihat dari bagaimana ya hasil surveinya, atau ada yang mungkin bisa bantu ya nunjukin hasil surveinya ya. Ini kelihatan sekali bahwa masyarakat Jakarta itu relatif happy ya dengan pengendalian banjir. Ada sekitar 9% orang yang disurvei itu mengatakan inilah satu tindakan yang paling berkesan. Yang kedua adalah kartu Jakarta Pintar Plus, kemudian ada juga perbaikan trotoar ya. Yang menariknya adalah sekitar 8% itu mengatakan belum ada yang berkesan. Ya meskipun dalam penanganan COVID ya kepemimpinan sopan, bertanggung jawab, perhatian itu juga termasuk yang berkesan. Jakarta International Stadium tadi yang disebutkan oleh Bang Ramli, ya itu juga dianggap hal yang berkesan. Memang betul ya bahwa tidak semua ya kelihatan ada satu tindakan atau program yang setidaknya buruk ya, tidak kelihatan ya. Saya katakan tidak kelihatan yang buruk, tetapi persoalan mendasar memang tetap ada, dan ini saya kira kita ingin terus mengingatkan ya kepada pemimpin Jakarta untuk terus berusaha yang terbaik. Saya kira Pak Anies ini setelah dia 5 tahun ya, kurang beberapa bulan lagi ya, saya kira kurang bulan Oktober nanti kan beliau akan pensiun. Ini sudah terlihat banyak sekali perubahan di kota Jakarta. Dan kalau dulu ya mungkin kita sangat merasakan kalau sudah macet Jakarta itu parah, kalau sudah banjir itu banjirnya luar biasa. Tapi saya kira banjir terakhir yang terjadi di Pulau Jawa ini yang disebabkan karena adanya curah hujan dan juga rob ya, istilahnya permukaan air laut yang meningkat, malah itu terjadi banjirnya itu malah parah itu di Semarang, Jawa Tengah. Ya meskipun sama-sama daerah pesisir, dan saya kira kalau kaitannya mengenai ketinggian air laut kan sama. Tapi Jakarta alhamdulillah tidak separah ya, bahkan relatif hanya kena di daerah wisata saja, tidak kena daerah masyarakat gitu loh. Di Ancol misalnya. Tapi kalau di Jawa Tengah misalkan, di Semarang dahsyat itu 2 meter, saat ada satu mal dan juga ada kawasan industri yang harus memulangkan karyawannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan seperti itu, saya kira kelihatan sekali bahwa prestasinya Pak Anies Baswedan itu sangat berkesan ya di masalah penanganan banjir. Saya kira itu, Bro Mustafa.